Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini, Bapak akan memberikan pembahasan materi ya tentang apa saja yang akan kita bahas atau apa saja yang akan kita pelajari di mapel pemeliharaan listrik sepeda motor pada semester 1 di kelas 11. Nah, pada bab 1 kita akan mempelajari prinsip kerja sistem penerangan. Nah, ini di sini di bab ini adalah akan meliputi apa saja yang termasuk pada sistem penerangan ya. Misalkan salah satunya adalah sistem lampu kepala. Itu jelas ya. Karena kenapa lampu kepala masuknya pada sistem penerangan? Karena sudah jelas sistem lampu kepala itu berfungsi untuk menerangi jalan ketika kita sedang mengendarai sepeda motor pada malam hari. Nah, selanjutnya di bab 2 ini hampir sama ya dengan bab 1, itu ada sistem instrumen dan sinyal. Ya, cuma di sini bedanya adalah dari fungsinya. Nah, kalau instrumen itu berfungsi untuk memberitahu kepada si pengendara bahwa misal itu biasanya instrumen itu apa yang ada di dalam dashboard atau panel ya, yang di dalamnya itu ada speedometer, ada indikator bensin ya, terus ada indikator ketika misalkan kita menyalakan lampu jauh, terus ada juga indikator lampu sen dan lain sebagainya. Itu yang termasuk sistem instrumen. Nah, dan untuk sistem sinyal itu adalah suatu sistem yang berfungsi untuk memberitahu kepada pengendara lain. Misalkan kita akan belok kiri atau kanan, itu biasanya kita memberikan sinyal kepada pengendara lain dalam bentuk menyalakan lampu sen. Nah, itu salah satu contohnya ya dari sistem penerangan, instrumen dan sinyal. Itu berada di bab yang berbeda ya. Nah, nanti di bab ini juga selain kalian harus tahu fungsinya, terus kalian juga harus tahu komponen-komponennya, sehingga kalau kalian sudah tahu komponen-komponennya, kita bisa langsung mempelajari rangkaiannya. Kita juga nanti di sini akan belajar merangkai rangkaian sistem penerangan, instrumen dan sinyal. Nah, selanjutnya di bab 3 itu kita akan membahas prinsip kerja sistem starter. Nah, di sini kalian akan mempelajari apa saja fungsi dari sistem starter, apa saja komponen-komponennya, apa saja fungsi dari komponennya, terus bagaimana rangkaian dari sistem starter ya. Nah, selanjutnya ada bab 4 yaitu prinsip kerja sistem pengapian konvensional. Nah, pengapian konvensional ini yang masih menggunakan platina ya. Platina. Apa sih bedanya dengan prinsip kerja pengapian elektronik? Nah, kalau konvensional seperti tadi Bapak bilang sudah masih menggunakan platina ya. Nah, kalau yang elektronik itu sudah beralih ke CDI. Nah, karena zaman sekarang gitu yang platina sudah tidak dipakai di sepeda motor, jadi kita nanti akan lebih mendalami tentang pengapian elektronik ya yang sudah menggunakan CDI dan ECM ya. Nah, selanjutnya ada juga di bab 6 ya, prinsip kerja sistem pengisian. Nah, di sistem kerja pengisian seperti namanya pengisian, otomatis ini fungsinya adalah nanti untuk mengisi baterai ya sepeda motor supaya tidak cepat soak gitu ya, tidak cepat habis. Nah, di sini juga sama, kalian akan mempelajari apa saja fungsinya, fungsi sistem pengisian, apa saja komponen-komponennya, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana rangkaian dari sistem pengisian gitu ya. Nah, selanjutnya bab 7 itu kita akan mempelajari prinsip kerja sistem pengaman. Ya, sistem pengaman contohnya pengaman misalkan nih pengaman apa ya, misalkan answer-bag ya, itu answer-bag sistem di motor ya. Terus ada juga nanti apa itu alarm ya, terus saklar ya, saklar juga itu termasuk pengaman. Contohnya itu di sistem starter ya, di sistem starter juga itu ada pengaman. Contohnya
kalian tidak bisa menyalakan sepeda motor matic ya kalau misalkan standarnya sedang di bawah, misalkan ya standarnya tidak dinaikkan gitu, otomatis matic tidak bisa dijalankan ya. Terus di motorsport misalkan itu kalian tidak bisa menyalakan sepeda motor, tidak bisa menyalakan starter kalau misalkan koplingnya tidak ditekan atau misalkan tidak dalam gigi netral. Nah itu juga sebenarnya salah satu dari sistem pengamanan ya. Nah selanjutnya yang terakhir itu di bab 8 adalah prinsip kerja sensor sistem kontrol elektronik injeksi. Nah ini berarti kita nanti akan mempelajari sistem injeksi ya atau BGMFI. Nah kebetulan dari 8 bab ini kita seluruhnya punya panel kelistrikan di ruang kelistrikan. Nah jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana fungsi-fungsinya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana rangkaiannya langsung ya. Nah nanti sebelum merangkai kalian akan diajari dulu bagaimana cara menggambar wiring diagram, bagaimana, dan setelah menggambar kalian juga diwajibkan bisa membaca wiring diagram tersebut sebelum kalian mempraktekkan ke wiring diagram asli gitu ya. Nah itu sedikit ulasannya atau pembahasan dari materi yang akan kita bahas di PLSM ya atau pemeliharaan listrik sepeda motor pada semester 1 ini. Semester 1 dan semester 2 ini ya. Nah nanti berarti kalian kalau semester 1 itu kita akan 4 bab ya minimalnya. Nah nanti semester 2 itu 4 bab berikutnya, berarti bab 5 sampai 8 ya. Jadi ini Bapak membahas bukan hanya semester 1 sebenarnya ya, tapi 2 semester atau selama kelas 11 kalian akan mempelajari 8 bab ini. Ya. Oke. Sekian dulu untuk hari ini ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab 1 yaitu prinsip kerja sistem penerangan. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.